Perkenalkan, nama saya Fariha Siti Zahra. Saya merupakan anggota dari kelompok satu Praktikum Pengantar Teknologi Informasi. Saya akan mengerjakan tugas SPSS nomor satu, yakni memasukkan data Excel ke SPSS ini. Yang pertama adalah klik file, klik open, kemudian pilih data. Untuk file tipenya, tipe filenya itu saya menggunakan XLS karena dari Excel. Kemudian klik data untuk tugas SPSS ini, open. Klik OK. Setelah itu, kita mengganti jenis kelamin ini dengan value-nya masing-masing. Karena ini belum berurutan atau masih dalam bentuk acak Andi Budi. Andi ini seharusnya jenis kelaminnya laki-laki, kemudian Citra itu harusnya perempuan dan sebagainya. Kita gunakan value untuk satu itu laki-laki, kemudian untuk kedua itu perempuan. Klik add, klik OK. Setelah itu ini kita hapus terlebih dahulu. Kemudian satu, satu, dua, 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 satu, dua, satu, dua, satu, 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 dua, dua, satu, dua. Nah, setelah itu saya akan membuat variabel baru untuk menghitung nilai akhir. Kemudian untuk menghitung nilai akhir itu dari keseluruhan nilai kuis, nilai UTS, nilai UAS, nilai kehadiran dan bonus itu kita gunakan transform, pilih komputer variabel. Setelah itu target nilai variabelnya itu nilai akhir karena yang akan kita hitung itu nilai akhirnya. Setelah itu nilai akhir itu, nah ini saya gunakan tanda kurung supaya terakumulasi dengan baik perhitungannya. 0,2 itu nilai kuis plus kehadiran. Nah, karena ada dua variabel, ya nilai kuis dan nilai kehadiran, maka saya akan gunakan pembagian dua karena terdapat dua variabel tersebut. Dua, kemudian nilai kuis ditambah nilai kehadirannya. Setelah itu ditambah 0,35 itu dikali juga menggunakan tanda kurung supaya bisa terhitung dan pengoperasiannya itu sempurna. Nilai UTS kurung ditambah 0,45 dikali nilai UAS, kemudian ditambahkan bonusnya. Ntar saya akan mengecek terlebih dahulu. 2 dibagi 2 dikali 16 plus kehadirannya. 0,35 dikali UTS plus 0,45 dikali UAS. Setelah masukkan semua numeric expression dari target variabel dari masing-masing variabel ini, kita klik OK. Klik OK. Nah, ini adalah inputnya. Setelah itu
Nah, ini nilai akhirnya sudah muncul. Setelah itu, nomor 3 ialah, nomor 4, tentukan kategori nilai berdasarkan nilai akhirnya. Kategori nilai itu rentangnya dari A hingga ke E. Saya akan menggunakan transform, pilih into different variable. Nah, untuk input variabelnya itu kita menggunakan nilai akhir. Kemudian, sebelumnya saya akan membuat dulu variabelnya, yakni kategori nilai. Setelah, ini untuk kategori nilainya itu string ya tipenya. Selanjutnya, klik transform, klik record into different variable. Kemudian nilai akhir dan output variabelnya itu kategori nilai. Intinya output variabel itu untuk mengisi yang kita inginkan itu apa. Kayak kategori variabel itu berdasarkan apa? Berdasarkan nilai akhirnya. Kemudian klik change, oke, pilih alt and new value. Nah, um, untuk kategori A, sebentar. Kategori, pilih range, kemudian dari 86 sampai 100 itu A, kemudian dari 71 hingga ke 85 itu B. Jangan lupa untuk mengaktifkan output variable start string. Kemudian 56 sampai 70 itu C, 41 sampai 55 itu D, kemudian sampai 40 itu E. We continue. Oke. Nah, kemudian ini kategori nilainya. Setelah itu, buat status lulus. Lulus itu jika kategori nilainya A, B, dan C. Tidak lulus itu kategori nilainya D dan E. Kita buat dulu status lulus. Untuk status lulus itu tipe variabel tipenya string. Baik. Setelah itu, pilih lagi transform, record into different variable, reset, status lulus, kategori nilai, kemudian output variabelnya status lulus, karena yang akan kita isi itu status lulus berdasarkan kategori nilai. Change, klik OK, klik Alt and New Value. Value-nya itu jika A itu lulus, kemudian B itu lulus, kemudian C juga itu lulus. Untuk D ini tidak lulus, dan untuk E juga tidak lulus. Klik continue, oke. Ini outputnya ya. Kemudian kita lihat di sini berarti lulus semua ya. Baik. Setelah itu nomor 6, lakukan deskriptif statistik untuk nilai kuis, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhirnya, yakni mean, median, mode, simpangan, standar deviasi, dan lain sebagainya. Klik analyze, klik deskriptif statistik, pilih frekuensi. Kemudian kita masukkan nilai kuis, nilai UTS, nilai UAS,
dan nilai akhir. Pilih statistik, centang, median, mode, standar deviasi. Oh, kita pakai semua berarti. Ini centang aja semua biar kelihatan mana-mana aja sih. Continue, klik OK. Nah, ini semuanya akan terlihat pada outputnya. Ini ya. TS, nilai UAS, nilai akhir, dan lain-lain. Terlihat semua di sini. Baik, lanjut. Setelah itu, buat grafik bar chart, pie chart, dan line chart. Untuk bar chart itu rata-rata nilai akhir berdasarkan jenis kelamin. Klik grabs, klik chart builder, pilih yang ini. Kemudian count-nya itu rata-rata ya, lumayan ya. Untuk jenis kelamin di sini, kemudian nilai akhirnya ini. Kemudian klik OK. Nah, ini. Sebentar, berarti saya ada yang salah. Oh, ini. Kita buat ulang. Chart builder. Oke. Nah, ini merupakan output dari grafik berdasarkan jenis kelamin rata-rata berdasarkan jenis kelaminnya. Selanjutnya buat grafik pie chart, klik pie ini untuk variabelnya ini persentase kategori nilai S. Kategori nilai sebentar. Setelah itu klik OK. Nah, maka akan tampil seperti ini. Bentar, ini saya hide dulu. Nah, kemudian untuk pada soalnya itu persentase kategori nilai AB, A, B sampai E. Karena D dan E itu tidak lulus dan pada tabelnya itu lulus semua, berarti ini tidak ada ya D dan E-nya karena ya tidak ada. Kemudian double click to activate, klik elemen untuk memunculkan persentase tersebut. Nah, ini sudah kelihatan persentasenya berapa saja yang lulus. Artinya dari masing-masing kategori tersebut ini persentasenya. Setelah itu buat line chart siapa saja yang lulus. Line. Status lulus. Nama. Kemudian klik OK. Nah, ini adalah nama-nama yang lulus dan siapa saja yang tidak lulus. Tapi ini lulus semua ya, berarti ini apa? Grafik garisnya seperti ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari pembuatan video ini. Juga saya mohon maaf kepada Allah saya manapun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.